Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimir rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'uluman tanfa'una biha fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan di dalam suatu majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya untuk memberikan atau memeriahkan atau apa ya bahasanya itu, untuk menunjukkan rasa syukur kita. Tentunya kita harus senantiasa berusaha untuk mendawamkan yang namanya berucap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Keduanya tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelumnya teman-temanku sekalian, ya saya nggak mau manggil ikhwani wa akhwati, teman-teman aja. Jadi biar santai. Jadi katanya Ustadz Haris itu, Ustadz besok ngisi ya. Kok Ustadz? Saya bukan Ustadz, mohon maaf. Di sini saya mau disclaimer ya. Saya di sini bukan Ustadz karena saya masih mahasiswa. Jadi bukan Ustadz. Kalau Ustadz kan Ustadz Haris karena beliau memang sudah mengajar. Kalau saya itu masih mahasiswa. Jadi belum bisa dipanggil Ustadz. Oke? Bisa dipahami? Bisa, oke, siap. Ya, disclaimer dulu. Oke, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ghazi Tazakka. Ya, agak susah emang namanya. Biasanya kalau orang-orang itu, apalagi orang Jogja, biasa manggil saya Joko. Aneh ya? Emang agak aneh, karena nggak tahu, mungkin ibunya yang orang asli orang Jogja bisa mengetahui kenapa saya kok bisa dipanggil Joko. Ya ada sesuatu hal pastinya yang mendasari hal tersebut. Bisa dipanggil Joko kalau di Jogja, kalau di Bogor saya dipanggil Gozi, kalau di rumah panggil Tazaka. Jadi emang di berbagai tempat saya berbeda nama. Jadi muka saya juga beda, di sana beda, di sini juga beda. Gitu. Asal saya dari Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Ada yang tahu Kabupaten Batang? Tahu? Biasanya orang-orang jauh itu nggak tahu kalau saya sebutin asalnya dari mana Mas? Dari Batang. Batang itu sana ya, Sumatera itu ya? Bukan Pak, itu Batam. Kalau saya itu dari Batang. Batang itu sebelahnya Pekalongan. Kalau yang ke Jogja dari arah barat pasti lewat. Yang ada tolnya itu loh. Atau kan ada tolnya kan? Ada tolnya, terus di sana ada jembatan yang merah itu. Coba aja cek di Google lah, banyak Batang gitu. Kalau mau mampir silahkan, bisa saya buka. Kalau saya di rumah sih dibuka lemarinya khusus buat ikhwan ya. Kalau akhwat ya silahkan juga kalau mampir. Katanya di sini ada santri dari Kendal ya. Ada siapa yang dari Kendal? Oh iya, dari Kendal. Kendalnya mana? Sukoharjo. Oh Sukoharjo. Saya kebetulan kalau dari Sukoharjo pasti tahu, saya alumni Pondok Modern Darul Arkom Patean. Alumni sana juga? Oh enggak, kirain alumni sana juga. Tahu kan? Iya tahu.
pasti tahu. Saya alumni SMP doang di sana, jadi dulu itu SMP-nya di Pondok Modern Darul Arkom, Patean, Kendal. Di situ mondok sekitar 3 tahun, kemudian bentar. Tadi alamat udah, terus apa lagi? Umur saya berapa kira-kira? Ada yang mau nebak gak? Umur saya berapa? Hah? 20? 17? Oh, itu ada yang bilang 17, Riz? Oh, 35, salah 35. Ya kali, mahasiswa 35 tahun itu mahasiswa apa? Mahasiswa abadi ya. Mahasiswa S3 baru umur 35 tahun. Pinten Bu kira-kira Bu? Kinten kalau umurnya pinten Bu? 21, Riz. Pinter Ibu Riz. 21. Kirang sekedik Bu. Umur kula 23 tahun. 23 tahun. Masih sama seumuran sama Ustaz Haris kok, seumuran. Cuma bedanya saya masih jadi santri, kalau Ustaz Haris jadi ustadz, itu bedanya sih. Iya kan, atau ustadz di sini, saya masih mahasiswa. Umur 23 tahun saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Kalau tadi disebutkan sama Ustaz Tulus itu Sekolah Tinggi Agama Islam ya. Saya disclaimer lagi, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Ar-Rahman. Tempatnya di Jonggol. Hah? Ada yang ketawa kan? Jonggol? Nggak ada yang tahu Jonggol kan di sini? Hah? Wow. Enggak, itu serius ada. Dulu saya pertama mau masuk ke kampus itu mikir dulu, ini beneran ada Jonggol. Saya kira itu cuma candaannya si Wakwau aja di TV gitu loh. Wakwau dari Jonggol gitu kan. Ternyata memang asli ada di Jonggol itu, asli ada Jonggol di Jawa Barat, di Bogor, daerahnya Bogor Timur. Kalau yang pernah ke Cikarang, dekat sama Cikarang, ya sekitar 30 menit lah dari Cikarang itu, sekitar itu. Dari Jonggol itu saya masih berstatus mahasiswa semester 4, masih awal-awal masuk, masih ya sekitar 2 tahunan masuk di sana. Saya ngambil jurusan Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin. Fakultasnya Usuluddin tapi prodinya Ilmu Hadis. Nah, di situ saya belajar tentang ilmu hadis, tapi ya sama saja. Kalau kurikulum di kampus itu tergantung kampusnya, fokusnya di mana. Karena kampus saya itu lebih fokus ke tadabbur Al-Qur'an dan hadis. Jadi memang ya pelajarannya tentang tadabbur semua. Jadi kita mempelajari tentang tadabbur. Nah, seperti tadi yang saya sudah pembukaan tadi itu salah satu pembukaan yang koron katanya itu turun temurun dari kiai yang sudah mendirikan kampus kami, dan itu ibaratnya kalau silakan nanti santri-santri mahasiswa-mahasiswi kalau ngisi di luar pakai pembukaan ini, makanya saya pakai tadi Alhamdulillahirrahmanirrahim itu. Alhamdulillah. Itu singkatnya. Dulu pernah mondok di Darul Arkom Patean. Jadi 3 tahun di sana, kemudian saya lanjut di MA Muhammadiyah di Batang 3 tahun juga. Kemudian setelah lulus SMA saya melanjutkan di Pondok Mahat Ali Al-Madinah Godean Yogyakarta bersama Ustaz Haris. Cuma duluan saya masuk daripada Ustaz Haris itu. Jadi saya seniornya beliau. Beliau kalau macam-macam panggil saya aja nggak apa-apa. Ya begitu teman-teman sekalian. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan antum-antum sekalian di sini. Jadi saya mengingat kembali gitu. Ibaratnya itu saya kayak time traveling. Tahu time traveling kan? Time traveling itu kembali berjalan di waktu gitu ibaratnya itu. Jadi ingat masa-masa waktu dulu ketika nyantri, bagaimana ngafal itu susah banget gitu. Pertama saya bukan dari pondok, maksudnya itu ya pernah mondok doang, cuma nggak selesai pondoknya itu. Jadi membaca Al-Quran itu ibaratnya ya cuma sekedar ya kita baca Quran, belum pernah sampai benar-benar ditahsin segala kita dibenarkan makhorijul hurufnya sampai benar-benar fasohnya itu benar-benar
kena gitu ibaratnya, walaupun nggak terlalu sampai kena. Nah itu yang sangat berkesan di saya itu sih dulu itu, karena di Al-Madinah itu dulu masuk dan teman-teman itu masih bener-bener nggak ada yang baca Qur'annya itu masih bener-bener ada yang dari Iqra. Teman saya itu ada yang dari Iqra, bener-bener jilid 1, 2, 3 sampai selesai, kemudian lanjutan ke baca Al-Quran. Dan itu bener-bener kita lakukan bersama-sama, dan susah payahnya bisa kita rasakan dan hasilnya kita rasakan hingga saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur sekali saya. Oh iya, tadi saya sudah ngobrol sama Saudara Aris gitu kan, kamu nanti pagi subuh ngisi ya. Nah bingung nih ngisi apa gitu, saya nggak pernah ngisi-ngisi. Ya udah saya ngobrol aja, cerita ada sama antum-antum semua, bahasanya ya kalian harus bersyukur ditempatkan di sini. Bagaimana cara mengungkapkan syukurnya? Kalian harus bersungguh-sungguh untuk menghafal Quran, untuk belajar dan lain sebagainya. Karena ya kalau antum tidak bersungguh-sungguh itu ibaratnya ketika kita setengah-setengah menjalani yang ada di depan kita saat ini, itu akan sia-sia saja, dapatnya juga setengah-setengah. Ibaratnya kalau antum ngeluarin uang 10.000, maka hasilnya akan lebih gitu loh. Tapi ketika ngeluarin uang 10.000, ya hasilnya kurang dari 10.000 yang tadi itu. Nah kata dalam sebuah mahfudzat itu dijelaskan, apa Mas Haris, mahfudzat di pondok itu biasanya kalian pasti sering dengar, manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Dan itu memang benar-benar kita lakukan bersama-sama. Kalau tidak bersungguh-sungguh ketika menghafal Quran, wah ya rasanya sangat sulit sekali. Ibaratnya saya juga sekarang kan di kampus saya itu masih juga menghafal juga, masih ada program menghafal, dan tidak hanya menghafal Al-Quran gitu, karena saya jurusannya itu hadis. Jadi yang saya hafal itu 2, Al-Quran dan hadis. Nah ketika saya ini problematik ya, problemnya di situ ya, kalian boleh mengambil ibrohnya di situ ya. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran dan ketika kita menghafal Quran dibarengi dengan menghafal hadis, itu kita harus memfokuskan di salah satunya. Ketika kalian fokusnya di Al-Quran, ya sudah, maka hadisnya pun dapatnya juga nggak terlalu full banget gitu loh. Dan kekuatan hafalan hadis itu pun berbeda dengan kekuatan hafalan Quran. Kita ngafal Al-Quran itu memang benar-benar dipermudah, mudah banget ngafal Quran kalau sudah lancar baca Qurannya. Kalau belum lancar, itu masya Allah lama sekali. Saya dulu pernah ngafal satu halaman itu bisa sampai 1-2 harian. Bahkan dulu ngafalin surat Al-Jin pas SMP itu saya sebulan sampai 2 bulan lebih belum hafal, nggak masuk karena kan tahu sendiri ya yang udah pernah sampai surat juz 29 Al-Jin, bahasanya kan terlalu muter-muter gitu kan, apalagi kita belum punya basic bahasa Arab, baca Quran juga masih sekedarnya gitu kan. Dan itu bener-bener ya Allah struggle kali, harus ya Allah istighfar, terus mau ngafal istighfar lagi, mau ngafal kita sholawatin istighfar terus, tapi kok belum sampai gitu kan. Dulu sempat mau, teman-teman dan saya juga pernah sempat mau putus asa gitu, ngafal itu sampai benar-benar mau putus asa, karena ya gitulah, nggak dapat, sekalinya dapat mau disetorin hilang lagi kan. Biasanya penyakitnya santri itu gitu, udah dihafalin benar-benar mutkinin, udah dibaca berkali-kali, mau disetorin ke ustadznya, pas di depan ustadznya ngeblank, hilang semua. Waduh. Nah itu yang kadang bikin kita pada waktu itu benar-benar bikin putus asa gitu loh. Namun ya alhamdulillah teman-teman saya di sekeliling saya itu mereka benar-benar mensupport semuanya, ustadz-ustadz juga mensupport. Jadi kita semuanya
ayo bareng-bareng gitu, menghafal juga bareng-bareng, kita masuk bareng, kita juga harus lulus bareng, kita ngafal bareng, ya kita hatam bareng gitu. Jadi mereka semua benar-benar menjadi support system kita, bukan cuma keluarga. Jadi teman-teman juga harus mensupport temannya. Ketika lihat temannya yang lagi futur gitu kan, misalnya pagi kok malah tidur, enak banget ini tidur, tiba-tiba nyetor. Ya emang ada orang-orang yang seperti itu, emang diberikan spesial. Teman saya juga ada itu yang seperti itu modelnya. Dia pagi-pagi habis subuh tidur, nggak kelihatan ngafal sama sekali, nggak ada ngafal-ngafalannya. Buka Quran aja cuma dibuka doang, terus tinggal tidur gini. Saya mau nyetor, tiba-tiba dia nyelonong nyetor hafalan. Ini orang gimana ngafalnya kapan gitu kan? Perasaan tidurnya tuh bareng sama saya, kok tiba-tiba udah nyetor aja. Yang itu, nah yang kayak gitu tuh yang bikin kita itu apa namanya, semangat ngafal gitu loh. Kita ngelihat orang lain maju, ya itu walaupun itu iri sama orang lain, tapi nggak apa-apa, karena kan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya kita tidak boleh dilarang untuk iri kepada orang lain kecuali dalam dua perkara, illa fitnata ini, ya kan, katanya Rasul itu illa fitnata ini, biar dikira anak kuliahan gitu. Illa fitnata ini, yang pertama, rajulun atahullahul Quran fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ada yang hadis yang apa namanya berbunyi seperti itu, ada juga yang wa huwa yuqimu, pokoknya ya, dan dia itu mengamalkannya pagi, siang dan malam. Kemudian yang kedua itu rajulun atahullahul malan fahuwa, dan kemudian dia menginfakkannya, kemudian menggunakan harta itu untuk berinfak, bersedekah dan lain-lain sebagainya. Jadi kita diperbolehkan iri. Kalau kata ulama sekarang itu ghibthah katanya. Ghibthah itu iri dalam kebaikan, dan itu diperbolehkan gitu loh. Jadi kalian misalnya lagi ngafal, lihat nih teman-teman yang suka ngafal dulu gitu kan, kalian samperin sampingnya, duduk di sampingnya, gangguin nggak apa-apa. Tapi ya jangan diniatkan untuk menghancurkan hafalan teman kalian. Duduk aja di sampingnya, kalian ikut ngafal di sampingnya. Ketika dia mau nyetor, pasti kalian ada keinginan dalam hati kalian, wah saya juga harus mau nyetor, pengen nyetor bareng sama dia gitu loh, biar kita punya motivasi. Soalnya ketika kita menghafal tanpa motivasi itu ya sama aja percuma, kosong gitu loh. Kayak kita ngelakuin sesuatu tanpa ada motivasi sama sekali, gimana? Nggak akan kita lakukan kan? Misalnya di rumah nih mau nyuci piring, padahal udah numpuk banyak gitu kan, mau nyuci piring gitu misalnya. Tapi itu nggak ada motivasi sama, cuma angan-angan saja. Nanti mau ini gitu. Dan tapi kita nggak ada dorongan dalam diri kita untuk melakukan hal tersebut gitu kan. Jadi ya sia-sia, kita nggak dapat apa-apa. Piringnya nggak bersih, kita juga ya udah gitu aja, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hafal itu pasti, nggak mungkin nggak hafal di situ. Hadis pertama yang dihafal adalah tentang niat. Jadi memang niat itu benar-benar yang mendasari segala amal. Barang siapa yang niatnya itu bagus, pasti amalnya bagus. Tapi dalam tanda kutip ya, niat ini benar-benar diniatkan dengan sepenuh hati dari dalam jiwa kita, bukan niat dari dorongan orang lain ya, dalam tanda kutip. Mungkin bisa jadi dari orang lain dulu, kemudian kita terdorong. Tapi kalau dorongan dari diri sendiri itu biasanya lebih kuat. Karena apa? Karena diri kita yang menggerakkan gitu loh. Kita menggerakkan diri kita, dan juga kita pastinya dengan niat itu, karena kita mau niatnya untuk ibadah kan, pasti kita menyandarkan niat kita itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai niat kita tercampur dengan segala sesuatunya lain.
Kan disebutkan di bawahnya itu, bukan cuma innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, tapi bawahnya ada faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ala ma hajara ilaih. Makanya niat itu ketika kita tidak benar-benar murni tapi tercampur di dalamnya sesuatu yang tidak bersumber dari diri kita sendiri atau dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dapatkan adalah kesia-siaan. Benar-benar tertolak semua amal yang telah kita lakukan. Wal iyadu billah wa na'udzubillahi min dalik. Jadi teman-teman sekalian, ketika antum di sini itu memang merasa kadang suka futur, emang futur gitu loh. Wajar kalau futur itu. Saya juga pernah merasakan masa-masa itu, masa-masa futur, masa-masa ngafal sulit, masa-masa benar-benar kayak ini tuh kayak Quran di depan kita itu, ya Allah, malas banget mau buka gitu loh. Padahal udah di depan kita gitu. Padahal kita sudah di dalam halaqah, sudah mau ngafal, tapi ya Allah mager banget gitu. Ya walaupun itu dari setan sih, cuma ya Allah mager banget gitu kan. Nah, dari situ kita seharusnya yang kita lakukan itu bukan malah menjauhi ini. Karena ketika kita menjauhi terus terlalu jauh, pastinya kalau mau mendekat lagi itu agak kita merangkak-rangkak, kita harus berlari lagi. Tapi walaupun futur ya dipaksakan. Kalau teman saya itu doanya gini, Allahumma paksakan gitu. Tiap hari itu doanya gitu, Allahumma paksakan. Karena dia punya keinginan dan niat yang sungguh-sungguh gitu. Tapi ya bener-bener terjadi ketika dia maksain diri untuk melewati batas diri, paham kan? Melewati batas diri, maka bener-bener dia dapatkan gitu loh. Karena saya melihat sendiri perjuangan teman-teman yang mereka benar-benar melewati batas diri mereka gitu. Seharusnya waktunya sudah istirahat, mereka masih murojaah, masih menghafal, bahkan sampai hampir subuh itu masih menghafal. Kemudian subuhnya itu masih terjaga, bangun lagi. Saya juga heran seperti itu, orang-orang seperti itu. Tapi masya Allah, mereka benar-benar menerapkan apa yang namanya itu mujahadah. Dan apa yang telah mereka usahakan itu ya mereka dapatkan bener-beneran. Kalau saya memang setengah-setengah ya, jadi dapatnya setengah-setengah. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin, saya masih dikelilingi dengan orang-orang baik ya, Ustadz Haris gitu kan. Masya Allah, beliau memang top. Alhamdulillah kalian punya Ustadz Haris di sini. Jadi ada yang mengatur beliau ini saya kenal dulu pertama itu ketika mau ada acara. Beliau ketika Ramadan itu ada acara dan beliau mengajukan diri untuk menjadi MC gitu kan, karena beliau kan memang jago kalau ngomong itu, beda dengan saya. Mengajukan diri, kemudian ayo MC sama saya aja gitu kan, karena saya baru kenal gitu kan, jadinya saya agak emang anak ini bisa gitu kan, agak merendahkan sedikit gitu loh, emang bisa kamu. Akhirnya saya tolak gitu. Tapi kemudian setelah itu ternyata malah jadi partner beneran. Kita nge-MC berdua ya. Pernah nge-MC berdua kan sama antum? Iya, pernah nge-MC berdua, alhamdulillah. Ya, salah satu yang sering ngobrol sering sama beliau itu ya saya ini. Jadi memang udah sohib bener. Kalau kata anak zaman sekarang sih bestie. Udah bestie ya. Kita bikin program ya, kita di sana kan di Al-Madinah itu ya mungkin agak sama di Indonesia tadi ya. Di sini katanya belajar sambil beramal, katanya menerapkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya di Al-Madinah itu kita juga ngafal, kita juga sambil ngajar. Di sini ada program ngajar juga enggak? Ada ya? Ngajar ke ibu-ibu, tetangga-tetangga gitu kan. Alhamdulillah. Jadi emang ketika kita belajar kemudian kita langsung mengamalkannya, itu kayak kita itu dapat bonus gitu loh. Tahu nggak sih, dapat hadiah menarik. Kayak kita beli jajanan 1000-an, kita buka itu dalamnya ada plastik
dalamnya itu. Di terawang kan dalamnya waduh biru nih gitu, uangnya 50.000 gitu kan. Kadang dibuka biru nih ternyata 2.000, ya kayak gitu. Dapatnya itu langsung double gitu, kita dapat jajannya, kita juga dapat hadiahnya. Karena ada pepatah Inggris itu mengatakan adalah learning by doing, belajar sambil melakukan, learning by doing. Jadi memang learning by doing ini langsung benar-benar kita mendapatkan manfaatnya gitu. Karena apa? Karena kalau kita mau mengamalkan pasti kita buka dulu, pasti kita belajar lagi. Nah ketika kita belajar lagi pasti ilmu yang kemarin-kemarin itu kita lupa kan, karena manusiawi ya, lupa itu sifat manusiawi. Jadi kita ingat lagi, benar-benar ingat lagi gitu loh. Dan itu saya rasakan manfaatnya sendiri gitu. Ya kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat, kita bisa langsung bertegur sapa dengan mereka, kita bisa langsung mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Misalnya kita belajar akhlak gitu kan, belajar adab, bagaimana cara kita berinteraksi dengan sosial, saling nyapa, senyum, tegur, sapa. Kalau di Jogja kan emang budayanya itu kayak gitu. Tapi nggak tahu sekarang tuh mungkin udah mulai terkikis atau bagaimana. Tapi coba aja kalian misalnya ke tempat-tempat, ke desa-desa itu kalau negur bapak-bapak pasti monggo pak, gih mas monggo gitu. Itu yang saya rasakan cuma di Jogja saja. Di tempat lain tuh jarang ada yang ditegur kemudian bisa langsung nyaut kembali. Dan itu bener-bener saya pelajari itu dan saya praktekkan di rumah gitu loh. Dan di rumah pun ya beda dengan di sini karena kulturnya beda Jogja sama di rumah saya. Tapi dengan itu kita bisa jadi the real hafid gitu loh. The real hafid, karena kan akhlakul Quran katanya. Akhlak Nabi itu Quran. Kita juga mengamalkan itu juga berdasarkan dengan Al-Quran, dengan akhlakul karimah itu. Dan salah satu akhlakul karimah yaitu senyum. Karena mungkin kita nggak punya duit mau sedekah, ya udah bisanya senyum ya senyum gitu kan, senyum aja, nggak punya duit ya. Tapi masya Allah sekali gitu, ketika memang benar-benar kita bisa melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kadang gini loh, kadang kita doa terus itu kadang kita turun jawaban doanya itu lama, jawaban doa dari doa kita itu lama. Tapi kadang orang lain yang mendoakan kita tapi kita nggak tahu itu lebih cepat, katanya seperti itu. Karena kan kita nggak tahu doa mana yang akan dikabulkan Allah. Dan doa itu salah satu senjata yang benar-benar sangat sangat tajam sekali untuk kita. Karena kita seorang muslim kan, yang membedakan kita dengan orang kafir kan salah satunya adalah doa. Jadi benar-benar ya itu sangat luar biasa sekali. Dan saya pernah mempraktekkan itu gitu loh. Berdoa berdoa dengan sungguh-sungguh. Artinya doanya tuh bukan cuma, kadang kita pernah ya doa habis sholat kan biasa karena zikir udah biasa gitu-gitu, doanya udah terbiasa kita ulangi terus sehingga feel-nya itu nggak dapat gitu loh. Feel ketika kita berdoa itu nggak dapat. Apa yang kita doakan itu kadang cuma di lidah saja. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena itu sudah kita ulangi setiap hari, karena itu sudah terbiasa. Jadinya ya cuma di lidah saja. Dan itu kurang sekali gitu loh. Tapi coba kalian misalnya pas lagi sendiri, kalian resapi bener-bener gitu kan, diresapi bener-bener dalam hati, kalian berserah diri, kalian evaluasi diri, banyak dosa, banyak khilaf, banyak salah, kemudian kalian istighfar terus dawamkan, kemudian kita meminta dan bener-bener dalam hati itu kita mintanya bener-bener, dan itu lebih cepat dimakbulkan sama Allah.
Serius, saya nggak bohong ini, insya Allah nggak bohong. Karena doa kan Allah udah berfirman dalam suratnya kan ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah gitu. Falyastajibu li wal yu'minu bi, kalau kalian cuma doa saja ya, syarat dari Allah yang dua itu tentang tentang akan dijawab doa kita itu tidak terpenuhi gitu loh. Kan syaratnya dua tuh, fal yastajibuli wal yu'minu bi, kalian menjalankan apa yang telah saya syariatkan, telah Allah syariatkan, dan juga mengimani. Iman itu kan artinya percaya, dan percaya itu kita benar-benar yakin. Ketika kita percaya, maka kita benar-benar yakin dengan hal tersebut gitu loh. Makanya ketika doa itu kita cuma kita sudah menjalankan syarat yang pertama, kita sudah menjalankan kan, udah sholat, kita sudah zakat, kita sudah puasa. Namun syarat yang kedua kadang kita lalai. Nah, mungkin salah satu yang kadang membuat doa-doa kita yang telah kita lemparkan ke langit itu kadang Allah tunda dulu sebelum kita benar-benar yakin dengan doa tersebut. Jadi teman-teman sekalian, antum kan di sini pastinya berniat untuk menghafal Quran gitu kan, menghafal kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia, yang suci, yang tidak bisa digantikan dengan apapun, yang tidak bisa diduplikat oleh siapapun. Artinya diduplikat ini bukan digandakan, ini ada Quran lagi begitu. Maksudnya digandakan dengan hal yang serupa dengannya, dan tidak akan pernah ada yang bisa menyamai Al-Quran ini, karena Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Karena Quran ini suci, maka yang wajib kalian kalian lakukan kepada diri kalian agar bisa bersatu, maksudnya agar bisa benar-benar menjadikan Al-Quran ini di hati kita, yang dilakukan adalah yaitu mensucikan diri kita. Kalau kita udah suci, kalau hati kita benar-benar sudah suci, maka insya Allah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, hal-hal yang berkaitan dengan agama, itu akan mudah kita dapatkan, itu akan mudah kita rasakan. Dan salah satu yang diajarkan oleh guru kami, kiai kami gitu, di sana adalah doa tentang mensucikan hati, yang tadi saya sudah bacakan kepada antum semua. Doanya gimana gitu kan, ini saya ajarin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Udah ada yang hafal? Belum? Ulangi lagi sekali lagi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Udah hafal? Belum? Sekali lagi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Udah hafal? Ada yang nyatat? Ada yang nyatat gak? Udah, nanti lihat rekamannya aja kalau direkam. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh kiai kami agar hati kita benar-benar bersih dari segala sesuatu yang menjadikan hati kita itu kotor. Jadi kita susah untuk menerima ilmu, kita susah untuk menghafal
Ya salah satunya karena itu, karena kekotoran hati kita. Mungkin kadang kita udah ngerasa hati kita benar-benar bersih, kita nggak pernah gibah, kita nggak pernah ngomongin orang, kita nggak pernah ngejelekin orang, kita nggak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Tapi kadang mungkin hati kita ada satu hal yang membuat hati kita itu kotor. Makanya kita terus berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan hati kita. Allahumma ati nufusana, ya Allah, datangkanlah kepada jiwa-jiwa kita nufusana taqwaha, adalah ketakwaan. Takwa itu apa? Takut. Takwa itu patuh. Takwa itu banyak artinya. Nah, dari ketakwaan itu kita bisa menghadirkan dalam diri kita, dalam hati kita, kebersihan hati. Karena ketika kita benar-benar bertakwa, maka segala sesuatu yang menjadikan hati itu kotor pasti akan kita hindari, pasti akan kita jauhi. Karena kan secara umum gitu, takwa itu definisinya kan menaati perintah Allah, mematuhi perintahnya, dan menjauhi larangannya. Itu arti secara umum saja. Jadi ketika kita benar-benar patuh, kan Allah memberikan cahaya kepada hati kita. Dan ketika kita menjauhi larangannya, artinya kita tidak membenarkan sesuatu yang dapat menggelapkan hati kita. Karena dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwasanya ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat khilaf, hati kita itu seperti diberikan satu titik, satu nuktoh, katanya kalau di hadis itu, nuktoh, titik hitam dalam hati kita. Ketika hal tersebut kita ulangi terus, hati kita jadi gelap, gitu kan? Jadi gelap, tambah gelap, setiap hari gelap. Dan konon itu juga seperti yang nggak tahu sih ini entah benar atau belum, entah real atau enggak. Saya belum pernah baca-baca tentang referensi ini. Tapi ada satu referensi yang dikatakan bahwasanya batu Hajar Aswad ketika dulu diturunkan itu tidak berwarna hitam, tapi hitam itu setelah datang karena ulah dosa-dosa manusia. Nah, itu ibaratkan aja hati kita seperti itu gitu. Aslinya hati kita itu bersih, suci gitu kan. Tapi karena hal-hal yang dapat merusak seperti larangan-larangan Allah yang tidak sengaja, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja kita langgar, maka hati kita menjadi kotor gitu. Dan sesuai dengan namanya pondok ini Azakiyah ya. Ya, Zaki Tazkiyah artinya kan suci, mensucikan gitu. Dan ya kalian di sini benar-benar harus setiap hari benar-benar terus mendoakan diri sendiri dan mendoakan teman-teman kalian, mendoakan ustadz kalian dijauhkan dari segala hal-hal yang dapat merusak kesucian hati kita. Entah itu dari hal-hal di lain kita, entah itu dari makanan atau apapun yang dapat membuat hati kita itu kotor. Kita harus terus mendawamkan hal tersebut. Udah cukup Ustaz Aris jamnya? Berapa jam sih ini kontraknya? Sampai sore habis materi bos. Ya udah, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disaringkan, misalnya Kak kok saya gini dan lain sebagainya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Atau ada tips, saya punya tips ini, pernah saya bawakan dalam sebuah acara gitu kan. Kalau biasanya santri penghafal Quran itu identik dengan ngantuk kalau subuh, karena kita begadang gitu. Nah, tips dari saya, bukan dari saya sih, ini saya ngutip dari tulisannya Ustadz Deden Mahyarudin di Instagram beliau. Jadi ketika kita pagi ngantuk itu tipsnya ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama, ketika kalian merasa jenuh atau ngantuk ketika baca Quran, ingat-ingat nih, benar-benar ya, ingat-ingat ya kalau ngantuk ya. Apalagi siapa tadi yang ngantuk itu namanya? Ingat-ingat loh antum.
Ini serius nih, tips dari saya ini biar nggak ngantukan antum, biar nggak tidur terus. Ketika ngerasa ngantuk, yang pertama kalian berdiri, lakukan aktivitas ngafal sambil berdiri sambil jalan. Pokoknya jangan jauhi tempat-tempat yang dapat membuat kalian nyaman. Misalnya tembok, terus ini apa namanya, tiang, apalagi temen juga ada gitu kan, enak banget lendotan kayak gini temennya. Yang satu lagi ngafal udah susah-susah, udah belum temennya gini, aduh ini teman kurang ajar banget sih. Kadang ada yang gitu teman-teman itu, kita lagi ngafal susah-susah, mentang-mentang dia udah mau selesai gitu ngelendot kita seenaknya gitu. Pokoknya jauhi hal-hal yang dapat membuat kalian nyaman untuk tidur. Tembok yang tadi setelah saya sebutkan itu, teman juga jauhi. Kemudian yang kedua, kalian siapkan satu gayung berisi air, terserah air teh juga nggak apa-apa, kopi juga lebih bagus. Air kopi. Sedari nanti antum kalau ada santri antum ngantuk, tuh siapkan air kopi. Tapi bukan untuk diminum. Nanti kalau ngantuk siram ke dia. Nggak bangkrut ya? Nggak, itu bukan air kopi, air biasa. Kalian kan ya itu harus mendawamkan, karena itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri kita bersungguh-sungguh menghafal tuh kayak gitu. Kalau kita tahu waktu itu waktu yang paling riskan buat kita tidur, ya kita harus mempersiapkan apa yang bisa membuat kita tidak tidur pada waktu tersebut. Nah itu salah duanya ya. Yang kedua itu. Terus yang ketiga, misalnya kalian jenuh, lagi ngafal jenuh, ya kalian jalan-jalan nggak apa-apa. Dan itu pernah saya praktekkan kalau di Al-Madinah. Tapi ini kalau akhwat sih jangan ditiru ya. Itu diajarin sama saya. Jadi ketika kamu kalau ngafal misalnya jenuh, ya udah izin aja keluar, nggak apa-apa, mau jajan mau apa terserah, mau habisin uang juga nggak apa-apa. Yang penting kalau udah selesai kembali lagi langsung ngafal. Nah itu syaratnya itu kalian kalau jenuh ngafal nggak apa-apa, keluar jalan-jalan, keluar refreshing gitu, lihat yang hijau-hijau gitu kan. Itu hijau juga sih, cuma ya di situ nggak hijau. Keluar gitu, lihat sawah, lihat pegunungan, lihat orang jalan, atau mungkin yang suka makan ya kulineran gitu, beli seblak, beli apa lagi, mie gacoan apa sih, mie apa gitu kan, terserah kalian. Beli susu, beli es krim, biasanya kalau cewek-cewek itu kan beli es krim. Ya pokoknya yang bisa bikin mood kalian itu ceria lagi gitu loh. Nah itu nggak apa-apa, dibolehkan. Kalau saya ya nggak tahu kalau Ustaz Haris dan Ustaz Tulus. Silahkan, boleh kalian jalan-jalan keluar, silahkan. Yang penting apa? Ketika mood kalian udah balik lagi, udah nggak jenuh lagi, ya udah balik lagi, langsung hafal. Dan itu ketika langsung hafal, ini saya merasakan sendiri gitu, merasakan manfaatnya. Jadi punya semangat baru dan ngafalnya kita tuh lebih fresh gitu loh. Karena kita sering ngadep Quran gitu kan tiap hari, kan jenuh juga lama-lama. Ada fase-fase kita jenuhnya gitu. Nah itu nggak apa-apa, kalian praktekkan. Tapi ini saran saja sih, kalau misalnya ada Ustaz Haris ya jangan, diam-diam aja nih, rahasia umum ya, diam-diam. Gitu teman-teman sekalian. Gimana, ada yang mau bertanya nggak? Saya persilahkan, ini ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau bertanya gitu. Ada mau tanya nggak? Katanya suruh ngisi, ini udah ngisi loh. Antum harus tanya ini. Itu siapa namanya? Yang gendut, mohon maaf ini agak ngomong fisik ya. Karena nggak tahu namanya. Hah? Apa? Panas. Udah selesai. Oh, kirain suruh, katanya mau nanya tadi gitu kan. Saya ini udah kehabisan materi soalnya. Kalau ditanya mungkin ada materi baru yang bisa saya sampaikan. Ayo, ada yang mau tanya nggak? Ya udah. Tadi ada yang udah hafal doa tadi belum? Doa yang saya ajarkan tadi. Ya setidaknya saya beli apa namanya?
beli manfaat lah buat kalian itu loh. Ada yang hafal nggak? Udah ada belum? Hah? Yakin saya kasih hadiah ini kalau yang udah hafal. Berhadiah menarik, serius, nggak bohong ini. Mumpung masih lebaran gitu kan, saya ngasih THR buat santri kan, apa salahnya gitu. Ayo, yang ikhwan, hafal nggak tadi doanya? Hah? Hafal nggak? Apa coba awalnya apa coba? Ngomong paksa-paksa. Bukan yang itu, bukan doa yang ngomong paksa-paksa, itu beda itu. Itu doanya nafsi-nafsi, bapak paksa-paksa. Ayo, ada hafal nggak? Ini serius, saya kasih hadiah beneran, nggak bohong. Coba. Takwaha. Alhamdulillah, masya Allah. Siapa nama antum? Siapa? Vivi. Oh iya, nanti saya titipin Ustaz Haris hadiahnya ya. Nanti diambil Ustaz Haris. Insya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Nanti yang teman-teman yang belum hafal minta ajarin Vivi, karena itu doa benar-benar bagus buat diamalkan buat keseharian kita. Dan ini serius, benar-benar saya merasakan sendiri gitu loh. Nanti segala macam hal dendam kesumat di hati kalian, iri dengki itu bisa sirna dalam secepat-cepatnya atau selambat-lambatnya, tergantung Allah ngabulnya kapan gitu ya. Mungkin itu ya teman-teman sekalian, mungkin saya cukupkan pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya bersyukur bisa bertemu dengan kalian. Saya cukupkan, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan sudah mendengarkan sedikit ocehan saya di pagi hari ini. Silahkan yang ada manfaatnya bisa kalian ambil manfaatnya, yang tidak bermanfaat ya tidak usah diambil, karena yang tidak ada manfaatnya buat apa diambil, karena kita nggak dapat manfaatnya. Ya, mungkin kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan, banyak sekali salah kata, salah tingkah saya pada antum sekalian, mohon dimaafkan. Mumpung masih bau-bau lebaran juga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.